Selamat pagi adik-adik remaja yang kekasih. Salam sejahtera buat kita semua. Harapan kakak kiranya adik-adik semua berada dalam lindungan Tuhan, sehat-sehat semua meskipun di dalam masa pandemi ini. Dan kiranya ibadah kita pada pagi hari ini akan bermanfaat dan selamat beribadah. Kita akan memuji Tuhan dari Pelekat Timur Jemaat 242 ayat yang pertama. Indah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Kita akan masuk dalam ruang pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengajak adik-adik sekalian untuk menyiapkan Alkitab. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Pertama Korintus 10 ayat yang ke-23 sampai 24 dan ayat yang ke-31. Pertama Korintus 10 ayat yang ke-23 sampai dan 24 dan ayat yang ke-31. Jikalau adik-adik sudah mendapatkan bahan pembacaan kita pada pagi hari ini, sebelum kita membaca, biarkanlah kita terbuka di hadapan adik-adik sekalian. Kita minta pertolongan kepada Tuhan sebelum kita membaca. Kita berdoa. Kepadamu ya Bapa di surga, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu, persekutuan remaja Papua Suponda, datang bersyukur kepadamu meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 Engkau telah mengizinkan kami untuk beribadah kepadamu meskipun itu secara virtual ya Bapa. Namun kami yakin dan percaya secara virtual tidak akan mengurangi makna dari ibadah ini, sehingga kami akan selalu melakukan dan menerapkannya dalam kehidupan yang Tuhan masih perkenankan kami kepada kami. Kami akan membaca dan merenungkannya Tuhan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau menjauhkan kami pemikiran yang sia-sia, godaan iblis, dan apapun yang mengganggu akan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan ibadah ini kepada-Mu Tuhan, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang kekal. Amin. Adik-adik sekalian, pembacaan kita seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa terambil dari kitab Pertama Korintus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-23 sampai dengan 24 dan ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan berkata demikian. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Ayat yang ke-31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kita ulangi ayat yang ke-31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Adik-adik remaja yang kekasih di dalam Tuhan,
Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Biarlah kiranya apa yang kita baca ini dapat mengambil bahagian yang layak dalam kehidupan adik-adik, memahami dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Amin. Adik-adik yang saya kasihi, di dalam serangkaian pembacaan kita pada pagi hari ini diberikan waktu, diberikan suatu tema kepada kita, yakni waktu luangku. Waktu luangku. Di dalam kehidupan kita sehari-hari tidak luput dari apa yang dikatakan tentang waktu. Waktu itu juga di-manage, juga diatur oleh pengendalian diri, pengendalian waktu. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan pengendalian diri? Pengendalian diri adalah setiap usaha seseorang untuk mengubah dirinya melakukan sesuatu hal yang benar, atau untuk berusaha mengendalikan agar tidak melakukan hal yang keliru. Itu adalah pengendalian diri. Nah, pertanyaannya sekarang, adik-adik, bisakah adik-adik mengendalikan diri di dalam hidup berinteraksi dengan masyarakat, hidup berinteraksi dengan teman-teman remaja, hidup berinteraksi dengan orang tua, dan sebagainya? Bisakah adik-adik melakukan itu? Saya berharap bisa. Tanpa bisa melakukan itu, artinya adik-adik terjerumus. Saya bisa mengatakan seperti itu. Ketika kita tidak bisa mengendalikan diri kita menghadapi teman-teman yang sudah mulai bergumul melakukan hal-hal narkoba, ketika adik-adik sudah tidak bisa menahan diri bergaul dengan teman-teman yang suka mabuk-mabukan, ketika teman-teman adik-adik sendiri tidak bisa menahan diri bergaul dengan penjudi dan sebagainya. Olehnya itu sangat penting bagi adik-adik semua untuk menahan diri. Salah satu caranya adalah, pertama, adik-adik harus memanage atau mengatur waktu, pandai-pandai mengatur waktu sesuai dengan tema kita, waktu luangku. Pandai mengatur waktu. Jam sekian sampai jam sekian tidur. Jam sekian sampai jam sekian harus bangun membantu orang tua. Jam sekian sampai jam sekian harus belajar. Jam sekian sampai jam sekian harus ibadah dan sebagainya. Kalau adik-adik mampu melakukan itu, maka adik-adik sekalian sudah berusaha mencoba untuk mengendalikan diri, bisa mengatur waktu. Ketika adik-adik keluar tanpa ada batasan waktu, tanpa ada pengendalian diri, maka yakinlah adik-adik akan terjerumus ke sana kemari, hidup tanpa jelas, bergaul tanpa jelas, sehingga peluang untuk melakukan hal-hal yang keliru, untuk melakukan hal-hal yang tidak benar sangat besar. Oleh itu adik-adik sekalian, di dalam bergaul hendaklah adik-adik bisa betul-betul melihat dan memilih serta mengatur di mana, dengan siapa, dan kapan harus bergaul, kapan harus bertindak, sehingga apa yang adik-adik lakukan dapat terukur. Pikir matang-matang, apakah kalau saya ke sana bergaul dengan, katakanlah, teman-teman yang suka mabuk-mabukan,
Kalau saya ke sana, saya tidak akan mampu menahan diri. Ya jangan ke sana. Kalau bergaul dengan teman-teman yang menjudi, ukurlah diri Anda. Ukurlah diri adik-adik. Kalau saya ke sana, kemungkinan besar saya juga akan terjerumus. Ya hindarilah itu. Jangan ke sana. Ketika ada teman-teman yang sudah mencoba-coba melakukan hal-hal yang menjurus ke narkoba, jangan mendekat, karena pasti akan terbuai dan akhirnya terjerumus. Itu namanya mengendalikan diri. Jadi saran dari kakak-kakak pembimbing, menjauhlah dari hal-hal yang tidak benar dan berdoalah serta bukalah petunjuk firman Tuhan sebelum melakukan sesuatu hal. Yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan adik-adik sekalian. Tuhan akan selalu melindungi, Tuhan akan selalu memberkati di dalam kehidupan adik-adik. Oleh itu, adik-adik sekalian, adik-adik remaja Waseponda, masa remaja adalah masa di mana karakter pribadi seseorang itu mulai terbentuk. Kalau di masa remaja sudah mulai merokok, kalau di masa remaja sudah mulai narkoba, kalau di masa remaja sudah mulai mabuk-mabukan, maka yakin dan percaya di masa-masa kedepannya, masuk di masa-masa pemuda, akan semakin parah dan biasanya sadar ketika sudah tua. Sadar ketika sudah tua. Sudah terlambat. Oleh itu adik-adik, sebelum terjerumus, jagalah diri adik-adik sekalian, jauhilah apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bergaulah yang wajar, bergaulah yang normal, jauhi apa yang bisa menjerumuskan. Sekali lagi saya katakan, masa remaja, masa yang sangat menentukan perjalanan hidup adik-adik sekalian. Ketika di masa remaja sudah hancur, maka teramat sulit untuk meluruskan kembali. Camkan itu adik-adik, adalah kiranya apa yang saya paparkan pada pagi hari ini akan mengajak adik-adik untuk selalu berbuat yang benar, untuk selalu menjaga diri, untuk selalu menyerahkan segala pergumulan adik-adik kepada Tuhan. Dengar-dengar sama orang tua, dengar-dengar sama kakak-kakak pembimbing, dengar-dengar sama orang yang lebih dewasa yang memberikan saran dan masukan. Berkiranya masa depan adik-adik semua akan menjadi masa depan bangsa dan negara, menjadi masa depan gereja, menjadi masa depan orang tua, dan terlebih khusus masa depan yang adik-adik sendiri akan menikmati. Tergantung pilihan. Apakah adik-adik memilih masa depan yang suram atau masa depan yang penuh dengan kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Demikian renungan dari saya pada pagi hari ini, kiranya akan memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan adik-adik berremaja dan kehidupan berjemaat. Amin. Adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan, meskipun di masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan masih mengizinkan kita untuk beribadah. Tuhan masih mengizinkan kita untuk selalu hidup dalam penuh keterbatasan. Namun kita syukuri bahwa Tuhan juga menjauhkan kita dari cobaan ini. Dan kita berharap pandemi ini akan segera berlalu. Kita akan bersyukur kepada Tuhan, menyerahkan buah-buah iman kita, diiringi dengan menyanyi dari PKJ 249 yang pertama dan yang kedua.
bimbing hamba-Mu selalu, setia turut kehendak-Mu. Ya Tuhan, Kaulah pelindung, bersama-Mu terang hidupku, si jahat takkan berdaya, jikalau Tuhan besertaku. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa tentang pandemi ini kiranya segera berlalu, dan kita membuatnya, kita bersyukur di dalam doa. Kita berdoa. Meskipun di masa pandemi ini Tuhan, Engkau tetap berkarya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kehendak Tuhan selalu memimpin dan menyertai kami. Terkhusus pada pagi hari ini, kami dari anak-anak remaja Pok Jemaat Wasponda bersyukur Engkau telah memberikan waktu kepada kami untuk membaca, merenungkan, bahkan merasakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami telah membaca, ya, biarlah kiranya Engkau menanamkan arti ibadah ini. Biarlah kiranya Tuhan akan selalu menerapkannya dalam langkah kehidupan kami, untuk selalu menahan diri, untuk selalu berbuat sesuai yang Tuhan kehendaki, sehingga apa yang kami lakukan akan selalu berjalan di dalam koridor yang Tuhan perintahkan dan Tuhan kehendaki. Bapa yang bertahta di dalam surga, pagi ini Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan yang juga berkat yang asal daripada Engkau. Biarlah Engkau memberkati persembahan ini, Tuhan, sehingga lewat persembahan ini akan memampukan kami, memampukan tangan-tangan yang mengelolanya, demi akan kelebaran pelayanan firman-Mu, Tuhan, terkhusus pelayanan di Persekutuan Remaja Pok Wasponda. Berkati yang masih ada pada kami, Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan akan memberikan jalan, memberikan petunjuk, agar kami dapat melakukannya sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Ini kami, Tuhan, yang kami berserah kepada-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan pemberi berkat bagi kami semua. Amin. Adik-adik remaja yang terkasih, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Saya katakan bahwa ibadah pagi ini adalah ibadah terakhir di masa pandemi COVID-19. Ibadah terakhir secara virtual di masa pandemi COVID-19 di tahun 2020. Saya mewakili majelis gereja bersama pengurus remaja mengatakan bahwa terima kasih atas kesediaan adik-adik selama ini ikut ibadah virtual remaja Pok Wasponda. Dan saat ini bisa mengatakan bahwa mewakili pengurus remaja, ibadah tatap muka kebaktian hari Minggu remaja Pok Wasponda akan dimulai pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 bertempat di Gereja Induk di Atas Pok Wasponda. Dimulai pada pukul 7.00 pagi. Jadi kita akan memulai ibadah di tanggal 29 November 2020 dengan syarat: satu, sebelum masuk dalam gedung gereja harus cuci tangan. Yang kedua, sebelum masuk gedung gereja harus mengambil temperatur suhu badan. Yang ketiga, memakai masker. Dan yang keempat, menjaga jarak sesuai dengan tatanan kursi yang sudah diatur di gereja. Jangan ada yang melanggar.
Ya, jadi kalau ada yang kurang enak badan dari rumah, jangan, tidak usah ke gereja. Jadi 4 syarat itu harus dipenuhi kalau mau beribadah di gereja. Jadi kita mulai tanggal 29 November 2020. Itu penyampaian dari kami pengurus remaja Bogos Ponda. Kiranya adik-adik semua dapat mematuhi apa yang telah ditentukan. Dan kami dari pengurus remaja mengucapkan terima kasih kepada tim multimedia Bogos Ponda atas kesediaannya selama ini, selama pandemi ini, mendampingi bahkan mengatur waktu untuk melakukan rekaman ibadah virtual Persekutuan Remaja Bogos Ponda. Kiranya apa yang kita lakukan, kita berikan selama ini akan memberikan kemuliaan bagi Bapa di surga. Terpujilah Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera. Amin.